warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Anissa Safitri, saya Nurafni Oktavia, saya Siti Sofia Harha. Kali ini kami akan mempraktekkan penggunaan media pembelajaran berbasis Flipbook dengan materi kapitalisme. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum ke prakteknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Flipbook. Flipbook merupakan salah satu aplikasi e-book yang paling populer. Disebut Flipbook karena bentuk tampilannya seperti lembaran buku, ada suara membuka halaman dan animasi lembaran kertas yang bergerak. Hal ini yang menjadikan Flipbook lebih disukai peserta didik, tidak seperti PDF pada umumnya yang berbentuk teks dan halaman saja. Adapun manfaat dari Flipbook yaitu: pertama, Flipbook menyediakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik dibandingkan dengan media konvensional. Kemudian, Flipbook ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian, Flipbook dapat mengintegrasikan berbagai jenis konten, termasuk teks, gambar, video, dan animasi. Terdapat juga video YouTube. Dengan desain yang menarik dan interaktif, Flipbook mendorong siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Jadi gimana nih kabarnya hari ini? Sehat. Ibu harap semuanya udah pada sarapan ya. Nah, sarapan itu merupakan cara kita untuk bisa memulai hari dengan baik dan materi pembelajaran bisa kita terima dengan baik. Hari ini anak-anak udah tahu belum materi kita yang akan kita bahas pada hari ini apa? Kapitalisme. Ya, jadi kita akan bahas tentang kapitalisme. Ibu juga sudah menyiapkan sebuah media berupa Flipbook untuk bisa kalian pahami supaya kalian lebih mengerti materinya. Di sini ibu sudah menyiapkan Flipbook. Sebelumnya, kalian udah pada baca materi kan? Udah ada yang tahu belum? Kapitalisme itu apa? Belum. Jadi kan belum pada baca nih tentang kapitalisme itu? Belum. Oke, jadi sederhananya kapitalisme itu merupakan sistem ekonomi bebas yang merupakan sistem ekonomi pasar bebas di mana orang yang memiliki modal merupakan orang yang akan berkuasa di dalam ekonomi itu. Oke, selanjutnya adalah tokoh kapitalisme. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan seorang tokoh kapitalisme, yaitu adalah namanya adalah Adam Smith. Jadi Adam Smith ini lahir pada tahun 1723 di Skotlandia. Ia merupakan suatu cendekiawan dan juga seorang pemikir yang menuliskan tentang sistem politik. Sampai saat ini tulisan-tulisannya masih digunakan menjadi fondasi ekonomi politik hingga saat ini. Dan juga ia menggunakan istilah bukan istilah kapitalisme ya, tapi dia menggunakan istilahnya adalah commercial society. Dan ia juga menyimpulkan bahwa kapitalisme ini merupakan mode produksi yang ditujukan untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya dan menekankan modal yang serendah-rendahnya. Jadi contohnya di sini, misalnya Ibu adalah seorang yang punya usaha dan Ibu membuka suatu usaha dengan membuka warung kopi dan Ibu membuka lowongan pekerjaan bagi karyawan. Ibu menggunakan hasil Ibu tadi dan sebagian besarnya itu Ibu miliki sendiri dan tidak Ibu berikan kepada karyawan Ibu. Nah, itu disebut. Selanjutnya ada ciri-ciri dari kapitalisme. Yang pertama ada individual ownership. Nah, individual ownership adalah kepemilikan perorangan. Jadi, perekonomian itu dimiliki oleh perorangan, bukan dikelola oleh negara. Nah, yang kedua ada market economy, yaitu perekonomian pasar. Pada zaman prakapitalis, ekonomi bersifat lokal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, pada zaman kapitalisme, masyarakat mengadakan produksi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak berdasarkan pesanan. Nah, yang ketiga ada competition, yaitu persaingan. Nah, jadi pedagang yang memiliki barang sebanyak-banyaknya dan menjual dengan harga yang paling murah, ia akan menguasai pasar tersebut. Nah, yang terakhir adalah profit, yaitu keuntungan. Perekonomian kapitalisme memberikan lebih banyak kesempatan untuk meraih keuntungan, sebab kapitalisme dijamin dengan adanya 3 kebebasan, yakni kebebasan bersaing dan memilih pekerjaan, kebebasan memilih hak kepemilikan, dan yang terakhir
sebagai penguat